ada kemarin, ini contoh ya, kemarin ada mahasiswa yang nanya, Bang, gedung PPAPK lantai 2 di mana gitu. Padahal dia udah kuliah hampir mungkin 3 tahunan lah di kampus. Dia masih belum tahu. Bahkan ada mahasiswa yang mungkin udah semester 8 nanya. Oh, dia anak salah satu jurusan, kemudian nanya jurusan lain, "Bang, ruangan B1 di mana ya?" Nah, padahal udah lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya, yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Sugeng Prabowo. Saya dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2018 dan alhamdulillah hari ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakil gubernur mahasiswa FEB Untan periode 2021-2022. Oke, terkait dengan antusiasme, ini kan keinginan pribadi mereka yang ingin berkuliah di FEB Untan. Nah, menurut Abang dari setiap tahun antusiasmenya itu sangat luar biasa. Bahkan terjadi peningkatan beberapa prodi. Contohnya adalah prodi ekonomi Islam. Dulu prodi ekonomi Islam itu tidak ada kelas sore, tapi sekarang udah ada ditambah kelas sore. Nah, menurut saya pribadi melihat ini banyak sekali berarti antusiasme. Dan tadi saya juga ngelihat data dari SCMB Untan, ngelihat bahwasanya hari ini yang udah lulus SNPTN itu sebanyak 3.360 siswa yang calon menjadi mahasiswa seperti itu. Itu menurut saya angka yang cukup luar biasa. Belum nanti ditambah dengan SBNPTN, belum lagi nanti ditambah dengan Mandiri 1 dan Mandiri 2 dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Pertama, secara akademis ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman udah tahu nih pengen kuliahnya di mana. Dalam tanda kutip hari ini teman-teman kuliahnya di ekonomi. Berarti secara akademis teman-teman juga harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang kemudian teman-teman akan dapatkan. Misalkan saya dari jurusan manajemen, berarti bukan hanya mengandalkan dosen atau mengandalkan hal-hal di bangku perkuliahan saja yang teman-teman harus pelajari, tapi juga mulai dari sekarang teman-teman bisa cari tahu apa itu manajemen, apa sih yang dipelajari di manajemen. Kemudian misalkan teman-teman dari akuntansi, apa sih akuntansi itu, apa sih yang dipelajari. Kemudian nanti setelah jadi setelah belajar di akuntansi saya pengen ngapain gitu. Itu mungkin persiapan akademis yang teman-teman harus lakukan seperti itu. Kemudian juga yang teman-teman harus lakukan adalah persiapan mental. Ini kan beda kondisi teman-teman menjadi mahasiswa dengan teman-teman menjadi siswa seperti itu. Maka ada lingkungan baru, berarti harus ada penyesuaian baru yang teman-teman lakukan. Dan persiapan terkait itu adalah pertama mental, yang teman-teman akan menemukan banyak kejutan-kejutan yang ada di kampus. Ya, menurut saya pertama adalah persiapan secara akademis, kemudian persiapan secara mental, yang ketiga adalah persiapan secara finansial. Terlebih kuliah ini kan membutuhkan biaya. Ya, jadi memang teman-teman harus berpikir lebih keras seperti itu, bukan hanya dari pikiran. Kalau bisa teman-teman, saya mendorong ya teman-teman maba untuk bisa lebih mandiri gitu, tidak hanya mengandalkan orang tua, tapi juga bisa mungkin mencari penghasilan dalam tanda kutip. Hari ini teman-teman masuk dalam ekonomi bisnis ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi background kita adalah anak ekonomi, anak-anak bisnis. Jadi harapannya juga bisa menghasilkan uang dari apa yang kemudian sudah kita dapatkan di bangku kampus seperti itu. Mungkin itu. Oke. Peraturan mungkin kalau misalkan secara administrasi kampus ya sesuaikan saja dengan apa yang kemudian sudah dikeluarkan sama kampus ya. Taat administrasi, kalau ketika teman-teman udah daftar ya mesti daftar ulang, kemudian lengkapin berkas dan sebagainya. Kemudian secara perilaku ya teman-teman harus berperilaku sopan, baik dan sebagainya. Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan yang teman-teman tidak boleh langgar di FEB Untan, dan ini mungkin secara umum ada di seluruh kampus ya. Tidak boleh pungli, kemudian tidak boleh ngedrugs ya, kemudian minum-minuman ya, kemudian tidak boleh membawa obat-obatan terlarang, kemudian
dilarang keras juga membawa sajam ya, senjata tajam. Kemudian secara khusus mungkin ini di fakultas kita saja gitu ya. Pertama, tidak boleh celana pendek ya, tentu teman-teman jangan sampai menggunakan celana pendek. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak boleh menggunakan sendal ya, ketika saat dalam perkuliahan atau masuk kampus itu dilarang keras teman-teman menggunakan sendal ya, kecuali mungkin teman-teman sedang sholat atau menggunakan sendal masjid dan sebagainya, itu mungkin relatif saja. Kemudian tidak menggunakan pakaian kaos oblong, itu untuk kuliah itu sangat-sangat tidak disarankan. Bahkan ketika teman-teman menggunakan kaos oblong, mungkin teman-teman bisa diusir sama dosen. Kemudian yang selanjutnya adalah rambut teman-teman tolong diatur ya. Jangan sampai teman-teman masuk FEB dengan kondisi rambut teman-teman tuh gondrong, maka sangat-sangat dilarang sama dosen ya. Kalau misalkan teman-teman masih gondrong, maka teman-teman mungkin akan dikeluarkan dari kelas, akan ditegur dengan wadek 3 lah yang selaku membawahi kewenangan tersebut, seperti itu. Mungkin itu sedikit berkaitan dengan larangan yang ada di kampus. Oke, menyesuaikan diri ya. Berkaitan dengan menyesuaikan diri, ini kita ambil beberapa komponen. Ada komponen birokrasi, kemudian ada komponen perkuliahan di dalam kelas, tentu dengan beragam dosen, beragam mahasiswa. Kemudian ada circle-circle yang kemudian hari ini abang bilang UKM HMJ, atau minat bakat teman-teman itu pengen kemana. Pertama, komponen birokrasi ya, jadi kita harus menyesuaikan, jangan sampai kita terbawa suasana di sekolah, di kampung kita, yang kemudian kita sangat kolot. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan birokrasi kampus atau kelas, kemudian dengan UKM HMJ atau Ormawa, itu teman-teman harus menyesuaikan. Yang paling pertama adalah informasi. Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan informasi. Kalau misalkan teman-teman misinformasi atau kurangnya informasi teman-teman terkait dengan kampus, maka teman-teman akan sangat-sangat sulit untuk menyesuaikan diri teman-teman di dalam kampus. Ketika kita kaya akan informasi, oh di FOB ini karakteristik atau kultur mahasiswanya itu seperti ini. Oh ternyata ketika kita tahu, kita juga bisa nurut. Oh ternyata ada yang bagus nih yang bisa dicontoh dari tahun-tahun sebelumnya. Atau kemudian oh ternyata mahasiswa FUB ini percontohan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNTAD dan sebagainya. Ini kan menurut saya ketika kita ingin menyesuaikan diri, informasi itu menjadi salah satu yang sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian kita tidak boleh bahasanya membawa budaya yang ada di luar ke dalam tanda kutip budaya-budaya yang kurang baik gitu ya. Kalau misalkan ada budaya-budaya yang baik ya silahkan diikuti, tapi kita di sini di FOB juga punya cara main, kemudian punya aturan, punya rules. Nah itulah yang teman-teman harus ikuti di FOB UNTAD, seperti itu. Oke, berkaitan dengan kegiatan, kalau kita ikutin dari UNTAN saja ya, pertama itu pasti ada PKKMB UNTAN seuntan. Itu kalau misalkan normal, PKKMB seuntan. Nah, itu yang wajib, benar-benar wajib teman-teman ikuti seuntan. Kemudian setelah PKKMB seuntan, ya mungkin ada embel-embel lain yang seperti webinar. Nah, itu mungkin nanti tergantung dari fakultas apakah mewajibkan atau tidak, atau biasa ada kuliah umum dari kementerian dan sebagainya. Itu tinggal disesuaikan saja. Tapi itu pemanis, tidak selalu ada seperti itu. Kemudian turun ke fakultas. Fakultas itu ada namanya PKKMB fakultas secara umum. Nah setelah selesai selama 3 hari kurang lebih atau 1 minggu, teman-teman kemudian mengikuti langsung ke jurusan masing-masing ya. Jadi ada namanya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Di EKIS ada Hima EKIS, kemudian ada Himepa, kemudian ada Himajen, kemudian ada Hima PPAPK, ada Himasi. Nah, itu teman-teman yang sesuai dengan jurusannya, manajemen ke MJ, ke Himajen, kemudian IE ke Himepa, kemudian anak malam anak sore kemudian ke Hima PPAPK, kemudian akuntansi ke Himasi. Ya. Kemudian ikutlah pengkaderan yang ada di situ, seperti itu. Kemudian di sela-sela penyambutan itu pasti nanti ada yang namanya martikulasi. Ada yang namanya martikulasi. Nah, martikulasi ini ditujukan sebagai pengenalan ya, orientasi lah bahasanya kepada teman-teman semua mahasiswa baru
untuk mengenal ekonomi itu lebih jauh lagi. Ya mungkin yang disampaikan sama dosennya adalah ilmu-ilmu pengantar saja, kemudian perkenalan dan sebagainya, seperti itu. Oke. Oke, pertama ini terapi shock ya, terapi shock menurut abang. Supaya mereka ketika datang kampus tuh nggak shock, di mana ruangan kelas, gitu ya. Kemudian di mana perpus, di mana harusnya mereka belajar, di mana mereka harusnya nyari informasi terkait dengan akademik, di mana wilayah dekanat, mana wilayah mahasiswa yang mereka bebas untuk berinteraksi dan sebagainya, mana hal-hal yang kemudian harus mereka taati dan mereka patuhi. Jadi mereka tuh ketika masuk tidak shock gitu. Nah, maka diadakanlah namanya PKKMB. Nah, supaya mereka mengerti dari awal. Jadi coba gini, ada kemarin, ini contoh ya, kemarin ada mahasiswa yang nanya, bang, gedung PPAPK lantai 2 di mana gitu. Padahal dia udah kuliah hampir mungkin 3 tahunan lah di kampus. Dia masih belum tahu. Bahkan ada mahasiswa yang mungkin udah semester 8 nanya. Oh, dia anak salah satu jurusan, kemudian nanya jurusan lain, "Bang, ruangan B1 di mana ya?" Nah, padahal udah lama nih kuliah. Apalagi yang kemudian dia tidak mengikuti PKKMB seperti itu. Jadi terapi shock, kemudian pengenalan supaya dia lebih kenal dan cinta dengan fakultasnya sendiri seperti itu. Oke, pertama itu tadi mungkin abang udah sampaikan ya terkait dengan matrikulasi. Jadi ketika teman-teman matrikulasi, di situ teman-teman akan disuguhi pertama dengan perkenalan kampus ya. Kemudian juga teman-teman akan disuguhi terkait dengan materi-materi pengantar dasar ya. Dasar-dasar, misalkan teman-teman akan diberi materi masalah ekonomi, masalah manajemen, masalah akuntansi, kemudian juga mungkin ada masalah ekonomi Islam seperti itu. Jadi sehingga teman-teman itu, oh saya di fakultas ekonomi, jurusan saya akuntansi, bukan berarti saya harus belajar akuntansi, tidak seperti itu. Tapi teman-teman juga akan belajar berkaitan dengan pengantar ekonomi. Oh saya ini jurusannya manajemen, bukan berarti teman-teman harus belajar manajemen terus, tidak. Tapi teman-teman juga akan belajar pengantar akuntansi. Saya ini ekonomi Islam, bukan berarti teman-teman harus belajar ekonomi Islam terus, tapi teman-teman juga akan belajar pengantar akuntansi, sehingga mindset teman-teman itu lebih luas seperti itu. Oke, kita sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi. Mungkin ini secara umum ya dengan siapapun itu. Tidak ada hal khusus yang mengatur itu di ekonomi. Mungkin sama seluruh fakultas atau universitas yang ada di Indonesia ya, mungkin juga ya kita harus menghargai, sopan santun ya harus kita jaga dan sebagainya. Mungkin itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Satu hal yang saya sampaikan sama kawan-kawan adik-adik saya adalah respect ya. Respect itu hormat atau mungkin peduli ya, hormat sama orang yang lebih tinggi sama kita, misalkan hormat sama dosen, hormat sama senior gitu. Kalau misalkan kita punya respect sama mereka ya, mereka juga akan memberikan respectnya kepada kita seperti itu, kepeduliannya kepada kita. Kalau misalnya kita udah nggak respect sama mereka ya udah selesai. Mungkin ini kunci ya dalam berinteraksi sama teman-teman kita atau sama dosen atau dengan pihak akademik seperti itu. Pertama kita mulai dari kepala ya. Kita mulai dari kepala, yaitu berpenampilan rambut ya rapi. Kemudian jangan sampai gondrong, itu dilarang sekali. Kemudian kalau misalkan mau pendek pun ya jangan sampai botak licin seperti itu. Ya sedang lah ya, di bawah telinga itu mungkin dah batas maksimal untuk rambut. Kemudian baju itu jangan sampai teman-teman menggunakan baju kaos ya, apalagi masuk dalam perkuliahan. Kemudian celana itu teman-teman jangan pakai celana pendek di bawah lutut. Kemudian yang pakai rok jangan sampai pakai rok di atas lututnya. Mohon maaf tadi, jangan sampai pakai celana di atas lutut dan jangan pakai rok di atas lutut. Kemudian jangan sampai berpenampilan yang mencolok lah, yang kemudian bisa memancing perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan. Kemudian tidak boleh menggunakan sendal,
kalau bisa menggunakan sepatu ya, seperti itu. Oke. Untuk teman-teman semua mahasiswa baru nanti yang akan masuk dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, pesan saya adalah ketika kita menjadi mahasiswa, impian kita adalah lulus. Impian kita adalah lulus. Jadi teman-teman berpikir masuk ke dalam kampus bukan hanya sekadar belajar, tapi juga punya harapan besar untuk lulus, seperti itu. Dan kalau bisa direncanakan dari sekarang, bahkan jauh sebelum teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman pikirkan ketika saya lulus, planning saya kemana. Itu juga yang harus teman-teman selesaikan. Dan lulus teman-teman mendapatkan gelar, satu hal yang harus teman-teman pikirkan adalah membahagiakan kedua orang tua. Jadi niat teman-teman untuk berkuliah adalah membahagiakan kedua orang tua teman-teman. Itu akan kelar semua permasalahan, kemudian tantangan itu akan terasa ringan ketika kita berniat untuk membahagiakan kedua orang tua. Kemudian dalam masa perkuliahan ini silahkan nikmati segala fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah diberikan kampus kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mengembangkan minat dan bakat kita, kemudian untuk menambah soft skill kita, yang intinya mengembangkan pribadi kita di dalam kampus. Jadi saya punya salah satu harapan ya untuk kita semua. Pertama, sukses dalam akademik, yaitu tadi masalah perkuliahannya, kemudian sukses dalam non akademik, bisa dari bakat kita, soft skill kita, kemudian di organisasi kita, kemudian sukses dalam mencari uang. Dalam tanda kutip kita bisa mandiri, membiayai perkuliahan kita sendiri kayak gitu. Dan 3 ini mungkin bisa teman-teman raih dalam masa perkuliahan seperti itu. Jadi bagi kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya sekedar kuliah, tapi bagaimana dalam fase kuliah ini kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita semua. Untuk itu semangat terus untuk teman-teman yang akan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya dan teman-teman yang kemudian ada di sini menyambut kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.